daerah-daerah dari kebutuhan-kebutuhan. Saudara-saudara, sekarang saya akan coba memberi sedikit pesan-pesan dan kesan-kesan dalam kesempatan ini adalah ulang tahun kita yang ke-15. Saudara-saudara, yang pertama-tama tentunya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian semua di sini, dan saya ingin minta maaf kepada seluruh pengguna jalan dan warga sekitar Ragunan karena acara ini pasti menimbulkan kemacetan. Mungkin lain kali kita harus lebih peka, apakah kita tunda acara kita bukan jam puncak, atau kita bikin acara ini justru di hari yang longgar. Tapi kalau hari libur pun Ragunan ini rame. Ya. Tapi Ragunan ini adalah DPD Perjuangan, DPP Perjuangan. Yaitu kita berjuang dari sini. Dari tempat inilah kita menjadi besar. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang tadi berkenan memberi pesannya lewat video. Ya. Ciri khas Pak Joko Widodo itu adalah selalu singkat, ringkas, tapi tendangannya lumayan. Tadi seolah memberi semangat kepada kita untuk kita kerja lebih keras. Saudara-saudara, saya gembira bahwa sekali lagi kita telah memperlihatkan ke dunia bagaimana demokrasi Indonesia berjalan. Bahwa kita telah pernah rival dengan Pak Joko Widodo. Tetapi di ujungnya demi kepentingan yang besar, demi kepentingan tanah air yang kita cintai, beliau berjiwa besar mengajak saya. Dan saya tidak ragu-ragu untuk menerima ajakan itu. Walaupun mungkin ada di ruangan ini yang kurang dukung saya pada saat itu. Benar? Kok suaranya kok? Benar nggak? Oh tidak. Sekarang tidak. Tapi tidak apa-apa. Itulah partai kita. Boleh berbeda pendapat. Boleh mengkritik, tidak ada masalah. Tapi begitu keputusan sudah diambil, semua patuh. Semua kompak. Dan saudara-saudara, ada suatu pengalaman saya puluhan tahun di tentara. Ya. Percayalah pada pimpinanmu. Kalau kau tidak bisa percaya kepada pimpinanmu, kau berhenti mengundurkan diri. Jangan mau dipimpin oleh orang yang kau tidak percaya. Very simple. Sangat sederhana. Kalau kau di atas sebuah kapal, harus percaya sama nakodanya. Kalau tidak percaya sama nakodanya, cepat lompat dari kapal itu. Kalau kau tidak percaya sama nakoda, cepat lompat. Kalau kau naik pesawat, percaya sama pilot, sama kopilot. Kalau nggak percaya, apain naik pesawat itu?
Goblok kamu naik pesawat ini. Benar nggak? Untuk apa? Saudara-saudara. Tapi sesudah di atas kapal, sesudah di atas pesawat, jangan pula nahkoda lagi mau mengarahkan kapalnya, kau rongrong dari samping, kau ganggu dari kiri, ganggu dari kanan, itu namanya tidak baik dan tidak benar. Itu membahayakan seluruh yang di atas kapal. Jadi sederhana. Kalau kau berada bersama, percaya sama pimpinan. Pimpinan tidak mungkin akan berbuat yang tidak baik untuk pengikut-pengikutnya. Karena itu, saya berdiri di hadapan saudara sekalian, ulang tahun kita ke-15. Intinya adalah saya ingin ucapkan terima kasih atas kepercayaanmu kepada saya selama ini. Terima kasih bahwa saudara masih percaya kepada saya selama ini. Terima kasih atas dedikasi kalian. Semuanya dari seluruh Indonesia masih menggantungkan harapan, masih memberi kepercayaan kepada saya. Terima kasih atas kepercayaan itu. Dan insya Allah saya tidak akan pernah mengecewakan kepercayaan saudara-saudara itu. Dan kita harus memberi contoh. Kita harus memberi contoh sifat negarawan. Kita harus memberi contoh sifat kesatria. Kita harus memberi contoh sikap yang benar. Kita harus memberi contoh bahwa ikut politik bersama Gerindra itu adalah politik yang lurus, politik yang benar, politik yang tidak pernah mau berkhianat, tidak pernah mau menipu. Ada yang mengatakan politik itu kotor, silahkan. Kita memilih politik yang bersih, politik yang lurus. Ada yang mengatakan Prabowo sering dibohongi, Prabowo sering dikhianati. Tidak ada masalah. Yang penting adalah Prabowo tidak bohong dan tidak berkhianat. Kita jalankan keyakinan kita. Kita jalankan cita-cita kita. Kita ingin Indonesia itu lebih baik. Kita ingin ada keadilan dan kemakmuran di Republik kita. Kita ingin seluruh rakyat Indonesia bisa senyum dan ketawa. Kita tidak ingin melihat ada rakyat kita yang bingung mau makan apa hari ini atau besok. Kita tidak mau ada warga kita, saudara kita yang bingung tidak bisa bekerja. Kalau dia tidak bisa bekerja, bagaimana dia bisa cari makan dan obat untuk anak dan istrinya? Itu cita-cita Partai Gerindra. Dan itu keyakinan kita bahwa kita negara yang kaya dan bahwa kita bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Dan saya ingin tegaskan di sini bahwa setelah saya gabung dengan pemerintah yang dipimpin oleh Pak Joko Widodo, saya menjadi saksi. Saya melihat betapa beliau bekerja keras untuk cita-cita yang sama dengan cita-cita kita. Dan karena itulah saya mendukung beliau dan saya membela beliau sampai berhasil. Dan saya yakin pemerintah beliau akan berhasil. Dan sudah memberi bukti daripada efektivitas pemerintah tersebut. Saudara-saudara, kita harus berani mengatakan yang benar-benar dan yang tidak benar itu tidak benar.
waktu COVID-19 mulai meletus, seluruh dunia panik. Saya juga saksi, Presiden kita ditekan oleh WHO, oleh tetangga-tetangga kita untuk lockdown total. Saya kira benar ya Pak Sandi. Ditekan untuk lockdown total. Dan banyak yang menyarankan, Pak, lockdown. Beliau melihat kalau lockdown bagaimana rakyat kita yang paling miskin. Bagaimana rakyat kita yang makan dengan upah harian. Kalau lockdown berarti tidak ada orang yang boleh keluar rumah. Indonesia tidak mampu untuk lockdown. Beliau ambil risiko itu. Itu leadership. Itu kepemimpinan yang hebat. Saya harus akui. Saya jenderal. Saya ikut berkali-kali dalam aksi-aksi pertempuran. Saya saksi, saya melihat pemimpin yang bisa ambil keputusan dan pemimpin yang tidak bisa ambil keputusan. Beliau adalah pemimpin yang bisa ambil keputusan dan keputusannya berani. Kadang-kadang melawan tekanan-tekanan dari mana-mana. Ini harus kita akui. Dan saya minta kader Partai Gerindra mengerti itu. Bukan saya mengolor atau saya menjilat, tidak. Saya hanya mau mengatakan yang benar-benar. Dan kalau pemimpin kita benar, kita harus akui benar. Kalau kapten kesebelasan berhasil memimpin timnya menuju kemenangan, harus kita puji dan harus kita akui. Jangan kita mau enaknya saja. Pemimpin memberi keberhasilan dan pemimpinnya dicemoohkan. Ini saya lihat ada sifat bangsa Indonesia yang kadang-kadang kurang menghargai pemimpin-pemimpinnya sendiri. Ada sifat bangsa Indonesia yang kadang-kadang tidak mau mengakui kehebatan bangsa kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, Partai Gerindra menghadapi masa depan sangat optimis. Kita percaya, kita yakin dengan kekayaan kita, kekayaan yang diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa. Apabila kita atur dengan sebaik-baiknya, kita yakin kita akan menjadi negara yang sejahtera. Tapi saudara-saudara, ini adalah suatu lingkaran yang saya belajar dari sejarah. Karena saya hobinya sejarah. Saya belajar sejarah sebagai kegemaran saya. Dan saya lihat dari sejarah ribuan tahun ada hal-hal yang bagus untuk kita pelajari. Salah satu yang saya dapat dari Imperium Ottoman atau Osmani, ya. Osmani ini dia punya akademi gubernur. Ada dulu akademi bupati dan gubernur. Perlu juga kita pikirkan, mungkin perlu ada lembaga pendidikan. Orang yang mau jadi bupati dan gubernur harusnya masuk ke situ dulu berapa saat. Di situ diajarkan suatu pelajaran. Ya, di situ dia sebut tidak ada negara tanpa tentara yang kuat. Tidak ada tentara yang kuat tanpa uang. Tidak ada uang tanpa kemakmuran. Tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia dan sejahtera. Tidak ada rakyat yang bahagia dan sejahtera tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Artinya, tidak ada negara yang kuat tanpa keadilan. Ini pelajaran saudara-saudara, saya minta calon-calon Gerindra, saudara maju, ingat untuk melayani rakyat. Saudara maju bukan untuk menjadi kaya di atas derita atau di atas keringatnya rakyat. Kita berjuang, kita ingin melanjutkan apa yang sudah dihasilkan
oleh pemerintah Pak Joko Widodo. Pasti setiap pemerintahan banyak keberhasilannya, ada juga kekurangannya. Mari kita tutup kekurangan-kekurangannya. Setiap kemajuan bukan tanpa dasar. Bung Karno yang merintis pembangunan, Pak Harto melanjutkan. Bung Karno merintis Jatiluhur, Pak Harto meneruskan dan meresmikan. Bung Karno merintis Krakatau Steel, Pak Harto meneruskan, meresmikan. Demikian semua presiden kita punya jasa, harus kita akui. Dan kita membangun di atas prestasi-prestasi presiden sebelumnya. Karena itu, dalam ulang tahun ke-15 ini, saya ingin tegaskan kembali bahwa arah perjuangan kita sudah benar, orientasi kita sudah benar, jangan kita tinggalkan orientasi partai kita. Tadi kita kumandangkan sumpah kader partai. Tadi juga pembukaan Undang-Undang Dasar pengucapan. Ada keseleo sedikit. Enggak apa-apa. Salah itu atau keliru itu tidak apa-apa. Ya. Niatnya dia tidak salah. Mungkin dia lihat Pak Musa Bangun grogi dia. Kau pakai kacamata. Oh. Ya, jadi kalau anak buah salah, pasti dia lebih sedih daripada kita semua. Enggak ada masalah. Ya. Kalau anak buah salah, yang salah itu ketua umum. Jadi kau tetap dapat bonus nanti habis ini. Karena terus terang aja, kalau saya disuruh bicara begitu mungkin lebih salah lagi saya. Ya. Jadi saudara-saudara, ya, ada pepatah atau pelajaran begini. Kalau anak buah berbuat salah, semua orang ingat kesalahan dia. Tapi kalau dia berbuat baik, semua lupa kebaikan dia. Jadi kali ini kita lupakan kesalahan dia. Kita ingat kebaikan dia, keberanian dia. Tapi saya ingin garis bawahi, itu semua jangan jadi slogan. Jangan jadi hanya di mulut. Harus kita dalami. Dan terutama jati diri Partai Gerindra saya minta disimak. Saya minta dicetak dan diedarkan sampai ke ranting-ranting, sampai ke anak ranting. Disitulah roh kita, disitulah jiwa kita. Saudara-saudara sekalian, politik dari Gerindra, ahli politik dari Gerindra, politisi dari Gerindra harus menjadi contoh politik yang benar, politik yang santun, politik yang terhormat, politik yang selalu di atas jalan yang benar. Politik bukan mencela, politik bukan menipu. Karena memang kadang-kadang kita harus introspeksi jiwa kita, diri kita, budaya kita. Introspeksi diri kita. Di bangsa kita ada juga sifat-sifat yang tidak baik, yaitu senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Iya kan? Itu dari nenek moyang kita itu. Menohok kawan seiring. Kawan seiring ditohok. Bayangkan, itu juga dari nenek moyang kita. Iya kan? Apalagi? Menggunting dalam lipatan. Musuh dalam selimut.
Bayangkan, ini semua dari nenek moyang kita mengingatkan kita bahwa itu ada sifat-sifat semacam itu. Gerindra tidak boleh. Gerindra adalah kebangkitan baru Indonesia Raya. Ini tokoh-tokoh kita ini memberi contoh yang hebat-hebat semua. Pangeran Diponegoro bisa dia santai-santai di keraton, dia berjuang melawan penjajah. Pak Dirman sakit paru-paru satu, begitu keluar dia sebenarnya sudah tanda tangan hukuman mati untuk dirinya sendiri. Begitu di gunung tidak ada obat. Dia tahu, tapi dia tidak bisa menyerah. Dia tidak boleh ditangkap oleh Belanda. Bayangkan, Panglima Tentara Nasional Indonesia yang pertama ditangkap oleh musuh, tidak. Satu-satu lihat pemimpin-pemimpin